Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang bertema tumbuhan sawo kecil. Sebelum itu, perkenalkan, saya Elsie Agustin sebagai moderator, dan rekan-rekan saya ada... Saya Rena Rahmadani. Saya Siti Latifah. Saya Novia Mutiara. Saya Andi Nabila Putri Chani. Oke, yang pertama itu ada khasiat farmakologisnya. Daunnya yang mengandung senyawa flavonoid, tanin, dan saponin yang berfungsi sebagai antioksidan, antibakteri, dan antiinflamasi. Kulit batang yang mengandung senyawa polifenol yang dapat membantu mengatasi diare dan infeksi ringan. Buahnya yang kaya vitamin C dan gula alami, berperan sebagai penambah energi dan peningkat daya tahan tubuh. Selain itu, getahnya yang digunakan secara tradisional sebagai obat luka ringan dan antiparasit alami. Selanjutnya itu ada analisis morfologi tanaman sawo kecil dari batang sampai akar akan dibacakan oleh Nabila. Selanjutnya batang. Batang yaitu tanaman sawo kecil termasuk ke dalam tumbuhan berhabitus pohon dengan batang berkayu keras dan bergetah. Morfologi batangnya berbentuk bulat seperti teres dengan arah tumbuh tegak lurus, erectus. Permukaan batang licin hingga agak kasar dengan warna coklat keabu-abuan. Percabangan bersifat monopodial, yaitu percabangan yang berkembang dari batang utama. Jika terluka, batang atau ranting akan mengeluarkan getah berwarna putih susu. Selanjutnya akar. Akar tanaman sawo kecil merupakan akar tunggang seperti radix primaria yang kuat dan menembus dalam tanah. Akar utama berfungsi sebagai penopang batang serta penyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. Akar samping tumbuh menyebar di sekitar pangkal batang untuk memperluas area penyerapan. Permukaan akar berwarna coklat muda dan tidak memiliki rambut akar yang tampak jelas. Selanjutnya itu ada analisis morfologi daun dan bunga, akan dibacakan oleh Rena. Baiklah, selanjutnya daun sawo kecil. Daun sawo kecil tergolong daun tunggal atau folium simplex dan daun lengkap atau folium completum karena memiliki tangkai daun, petiolus, dan helaian daun, lamina. Daun tersusun berseling, alternus, karena memiliki pada ranting berbentuk lonjong hingga elips dengan ujung meruncing dan pangkal tumpul. Tepi daun rata, permukaan atas licin berwarna hijau tua mengkilap, sedangkan bagian bawahnya berwarna hijau muda. Tulang daunnya menyirip. Bunga sawo kecil. Bunga sawo kecil termasuk bunga lengkap dan bunga sempurna karena memiliki kelopak, mahkota, benang sari, dan putih dan satu bunga. Bunga berukuran kecil, berwarna putih kekuningan, dan berbentuk lonceng. Bunga tumbuh soliter di ketiak daun dengan tangkai bunga pendek. Mahkota bersifat polypetalus, sedangkan kelopak bersifat gemosepalus. Bunga bersimetri akinomorf dengan ovarium superior dan penyerbukannya dibantu oleh serangga. Rumus bunga sawo kecil sebagai berikut. Keterangannya, bunga beraturan atau actinomorf, mempunyai 6 kelopak dan mempunyai 6 mahkota, mempunyai 6 benang sari, dan 3 daun buah menyatu dengan ovarium. Selanjutnya itu ada analisis morfologi buah sawo kecil yang akan dibacakan oleh Novi. Buah sawo kecil tergolong buah sejati tunggal, Fructus ferus simplex, karena berasal dari satu bunga dengan satu bakal buah. Buah ini berkembang langsung dari ovarium yang masak tanpa melibatkan bagian bunga lainnya. Bentuk buah bulat hingga oval, berwarna coklat muda hingga coklat tua saat matang. Kulit buah tipis dan halus, sedangkan daging buah berwarna coklat muda, bertekstur lembut, berair, dan berasa manis khas. Di dalam buah terdapat beberapa biji khas berwarna hitam mengkilat, berbentuk pipi, agak melengkung dan licin pada permukaannya. Di sini ada identifikasi taksonomi tumbuhan sawo kecil, akan dibacakan oleh Siti Latifah. Identifikasi taksonomi tumbuhan sawo kecil. 1. Kingdom Plantae, 2. Divisi Magnoliophyta, 3. Kelas Magnoliopsida, 4. Ordo Erisales, 5. Famili Sapotaceae, 6. Genus Manilkara,
7 spesies Manilkara zapota. Tumbuhan sawo diidentifikasi termasuk ke dalam kingdom Plantae karena memiliki klorofil dan mampu melakukan fotosintesis, termasuk dalam divisio Magnoliophyta karena menghasilkan bunga dan biji tertutup. Angiospermae berdasarkan bentuk daun menyirip, batang berkayu, serta sistem perakaran tunggang. Tanaman ini termasuk dalam kelas Magnoliopsida atau dikotil. Adanya getah berwarna putih dan buah yang berdaging manis menunjukkan bahwa tanaman ini termasuk dalam famili Spotaceae berdasarkan ciri khas morfologi dan hasil identifikasi lebih lanjut. Tanaman ini tergolong ke dalam genus Manilkara dengan spesies Manilkara zapota. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.